sini saya akan mereview dua jurnal dengan judul jurnal pertama yaitu Analisis Faktor dan Dampak Penggunaan Bahasa Gaul terhadap Keterampilan Berbahasa Indonesia di Kalangan Mahasiswa. Yang kedua, Dampak Penggunaan Bahasa Gaul terhadap Penguasaan Bahasa Indonesia di Kalangan Mahasiswa. Review jurnal yang pertama. Penelitian ini menyoroti bahwa bahasa gaul sering digunakan oleh remaja sebagai ekspresi diri dan solidaritas kelompok. Bahasa teori seperti teori identitas sosial oleh Henry Taxville menunjukkan bahwa bahasa gaul dipakai untuk memperkuat identitas kelompok dan membedakan diri dari generasi yang lebih tua. Penggunaan bahasa gaul umumnya meliputi akronim dan singkatan yang dianggap lebih efisien dalam komunikasi sehari-hari dan sesuai dengan prinsip ekonomi bahasa dari George Zip. Hal ini juga sejalan dengan teori perubahan bahasa yang diajukan oleh Labov dan Fishman, yang menyoroti pengaruh teknologi dan interaksi sosial dalam membentuk variasi bahasa. Namun, artikel ini memperingatkan dampak negatif penggunaan bahasa gaul terhadap penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya keterampilan tata bahasa formal akibat dominasi bahasa gaul dapat menghambat komunikasi formal dan pemahaman struktur bahasa Indonesia yang tepat. Hal ini terkait dengan teori defisit bahasa dari Basil Bernstein yang menunjukkan kecenderungan penggunaan kode terbatas pada individu dengan pengetahuan bahasa baku yang rendah. Sebagai rekomendasi, artikel ini menyarankan peran aktif orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam memberikan contoh bahasa Indonesia yang baik melalui interaksi dan kegiatan budaya seperti membaca karya sastra lokal. Remaja dapat mengembangkan apresiasi terhadap bahasa Indonesia serta meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, jurnal yang kedua membahas faktor-faktor yang mendorong penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa serta dampaknya pada penguasaan bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengkaji data dari berbagai literatur untuk memahami sejauh mana bahasa gaul memengaruhi keterampilan bahasa formal. Bahasa gaul yang muncul dari pengaruh globalisasi dan media sosial seringkali tidak mengikuti kaidah baku dan mencakup variasi bentuk seperti akronim, singkatan, dan penyisipan kata. Contohnya termasuk kata kepo, garing, dan alay, yang sudah umum digunakan di kalangan mahasiswa. Bahasa ini dianggap mempercepat komunikasi informal dan mendorong kreativitas, tetapi juga berpotensi mengaburkan pemahaman dan menurunkan keterampilan bahasa Indonesia yang benar. Penelitian ini menyarankan penggunaan bahasa gaul yang bijaksana, terutama dalam konteks formal. Ada dorongan untuk menjaga kebersihan bahasa Indonesia melalui peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menumbuhkan cinta terhadap bahasa Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Selanjutnya ada persamaan. Yang pertama, topik bahasa. Kedua artikel membahas dampak penggunaan bahasa gaul terhadap keterampilan berbahasa Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa atau remaja. Kedua, metode penelitian. Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan analisis literatur sebagai dasar dalam mengkaji pengaruh bahasa gaul pada penguasaan bahasa Indonesia formal. Yang ketiga, dampak negatif bahasa gaul. Kedua artikel menyoroti dampak negatif bahasa gaul seperti kemampuan berbahasa Indonesia yang benar, menurun dan terganggunya pemahaman bahasa formal. Yang keempat, rekomendasi untuk penggunaan bijak. Keduanya memberikan rekomendasi penggunaan bahasa gaul secara bijaksana, terutama dalam konteks formal serta menggarisbawahi pentingnya dukungan keluarga dan lembaga pendidikan untuk mempertahankan kualitas bahasa Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama fokus teoritis. Jurnal pertama lebih menekankan teori identitas sosial dan ekonomi bahasa dari George Zip, teori perubahan bahasa dari Labov dan Fishman, serta teori defisit berbahasa dari Basil Bernstein. Jurnal 2 lebih fokus pada faktor penyebab penggunaan bahasa gaul seperti globalisasi,
dan media sosial, serta mencakup aspek kreativitas dalam penggunaan bahasa gaul. Yang kedua, contoh bahasa gaul. Jurnal 1 tidak memberikan contoh kata-kata spesifik dalam bahasa gaul. Jurnal 2 menyebutkan contoh bahasa gaul yang umum seperti kepo, garing, dan alay sebagai bagian dari fenomena bahasa yang sedang dikaji. Yang tiga, rekomendasi penggunaan bahasa. Jurnal 1 menekankan pentingnya peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Jurnal 2, selain keluarga dan sekolah, artikel ini juga menyoroti peran pemerintah dalam menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia melalui upaya pendidikan dan kebijakan. 4. Ruang lingkup penelitian. Jurnal 1 berfokus pada penggunaan bahasa gaul seperti ekspresi identitas kelompok di kalangan remaja. Jurnal 2 lebih luas dalam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahasa gaul terhadap pengaruh media dan teknologi di lingkungan mahasiswa. Itulah pembahasan 2 jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.